Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di video pembelajaran Pak Diga. Apa saja yang akan kita pelajari pada hari ini? Simak videonya hanya di My Teacher Channel. Terdapat beberapa macam benda. Benda-benda tersebut digolongkan dalam 3 wujud benda. Yang pertama yaitu benda padat. Yang kedua yaitu benda cair. Dan yang ketiga adalah gas. Mari kita simak contoh dari masing-masing benda-benda tersebut. Contoh benda padat, lemari, atau bisa juga disebut sideboard. Karena lemari yang satu ini biasanya berada dekat dengan dinding. Lalu juga ada kursi, lalu meja, pensil warna, ada rak, dan juga kursi tanpa sandaran. Biasa disebut stool. Nah, tahukah kamu benda-benda padat itu tersusun dari sebuah benda? Ya, dari sebuah benda yang sama. Apa kesamaan dari benda-benda tadi? Ya, benda-benda tadi tersusun atau terbuat dari kayu. Ya, terbuat dari kayu. Nah, adakah di rumahmu benda-benda yang terbuat dari kayu? Nah, apakah kalian pernah berpikir dari manakah kayu berasal? Ya, kayu berasal dari batang pohon. Batang pohon yang telah ditebang digunakan untuk membuat kayu. Sedangkan kayu digunakan untuk membuat perabotan atau benda-benda yang diperlukan oleh manusia. Selain itu juga ada beberapa benda yang tersusun atau terbuat dari bahan-bahan tertentu. Nah, bisa kalian perhatikan di sini ada benda yang terbuat dari kaca. Seperti botol, juga ada gelas yang terbuat dari kaca. Kaca mampu menahan panas dan juga menahan dingin. Ya, tetapi kelemahannya kaca adalah mudah pecah. Ya, ketika jatuh seperti gelas, ya, gelas yang terbuat dari kaca, ketika jatuh dari ketinggian tertentu, ya, maka bisa jadi pecah. Ya, lalu juga ada piring. Nah, kelebihannya sekali lagi dia mampu menahan panas, ya. Dia dalam arti ketika air panas dimasukkan di situ, maka panasnya akan lebih lama, lebih awet daripada di benda plastik, ya, daripada di benda plastik. Sayangnya kekurangannya dia, ya, ketika benda itu jatuh, maka akan mudah pecah. Kaca juga biasanya, ya, tembus pandang, ya, karena juga bisa digunakan pada jendela atau pintu, ya.
Lalu berikutnya logam. Nah, kalian lihat di sini benda dari logam. Di situ dicontohkan yaitu sendok dan garpu, serta juga ada uang, ya, uang logam. Contohnya uang rupiah ya, mata uang rupiah 200 perak, 500, 1000 ya, yang sekarang sedang beredar di masyarakat. Nah, benda-benda yang terbuat dari logam ya, seperti besi, baja, emas, perak dan alumini ya. Mereka memiliki sifat yang sangat kuat ya. Coba kalian bengkokkan sendok dengan kedua tangan kalian ya. Pasti memerlukan tenaga yang cukup kuat ya. Apalagi uang koin ya. Bahkan menggunakan dua tangan sekalipun ya, belum tentu bisa membengkokkan sebuah koin. Ya. Jadi dia memiliki sifat yang keras, kuat dan tidak lentur. Juga tidak seperti kaca ya. Logam ini tidak mudah pecah ya. Logam ini tidak mudah pecah. Logam bisa menghantarkan panas. Nah, makanya sering digunakan untuk panci ya, digunakan untuk panci dan digunakan untuk menggoreng karena dia bisa menghantarkan panas. Logam juga tidak menyerap air ya, dan juga logam adalah benda yang tahan terhadap api. Meskipun demikian, ketika logam dipanaskan pada suhu tertentu ya, bisa lebih dari 1000 derajat mungkin, logam baru akan leleh ya. Nah, selanjutnya ini adalah benda yang tidak tahan dengan panas, yaitu karet. Di sini ada penghapus, ada ban, lalu juga ada sepatu renang ya, sepatu katak, lalu juga ada sepatu boots. Nah, benda-benda tersebut terbuat dari karet. Lalu mungkin kalian juga bertanya, dari mana asalnya karet? Dari getah pohon yang diolah ya. Getah pohon ada di batang pohon ya. Ketika kalian gores pohon-pohon tertentu, maka dia mengeluarkan getah ya. Nah, getahnya tersebut akan digunakan untuk mengolah ya, digunakan untuk dijadikan karet ya, diolah untuk dijadikan karet. Karet memiliki bahan yang sangat lentur ya, elastis, jadi bisa ditarik ya. Dia bisa melar, artinya dia tidak seperti logam ya. Logam tidak bisa ditarik ya. Kamu bandingkan antara ban ya dengan sendok ya. Ban ya atau penghapus ya, penghapus itu masih bisa ditekuk-tekuk ya, ditarik masih bisa ya, meskipun nanti akan kembali ke bentuk semula. Bandingkan dengan logam seperti sendok atau garpu, apakah dia bisa ditarik? Apakah dia bisa ditekuk? Bisa ditekuk, tetapi dia tidak bisa kembali ke bentuk semula ya. Berbeda dengan karet ya, karena dia elastis, lentur ya, karena dia lentur maka dia akan kembali ke bentuk semula. Tetapi sayangnya karet tidak tahan api. Ya, karet tidak tahan api. Kalian bisa lakukan percobaan mandiri ya, dengan cara diberikan api atau sedikit dibakar ya, karet atau benda-benda karet.
yang ada di lingkungan rumahmu ya, tapi tetap dengan pengawasan orang tua ya. Jangan sekali-sekali dicoba tanpa ada izin dari orang tua. Nah, ketika karet dibakar maka dia akan meleleh ya. Ketika dia dibakar maka dia akan meleleh ya. Kalau kalian tidak percaya silakan bisa dicoba ya, tapi ingat perlu pendampingan dari orang tua ya. Silakan minta izin terlebih dulu kepada orang tua untuk bisa didampingi ya, karena itu adalah benda-benda yang berbahaya ya, api benda yang berbahaya. Lalu juga ada plastik ya. Plastik itu hampir sama seperti karet, hanya plastik lebih kaku ya, seperti ember. Ember di sini ya terbuat dari plastik ya. Plastik sama seperti karet, dia tidak tahan api ya. Ketika dia dibakar maka dia akan meleleh ya, dia akan mencair, meleleh. Tetapi plastik lebih kuat ya, lebih kuat daripada karet ya. Dia lebih kokoh, lebih tebal seperti itu ya. Dan dia juga sedikit elastis ya, sedikit elastis meskipun agak kaku ya. Jika dibandingkan dengan karet, dia lebih kaku. Oke. Nah, itu contoh-contoh benda-benda lainnya. Ya. Benda yang terbuat dari kaca itu tahan panas, tembus pandang, tapi sayangnya mereka mudah pecah. Lalu benda yang terbuat dari logam, mereka sangat kuat. Ya. Kuat tahan panas, ya, dapat menghantarkan panas, tidak menyerap air, ya, tidak menyerap air. Nah, tetapi mereka tidak lentur, ya. Lalu karet, mereka sangat elastis, sangat lentur. Sayangnya mereka tidak tahan api. Plastik juga cukup kuat, lebih kuat daripada karet, tetapi sayangnya dia juga sama, kelemahannya dia tidak tahan terhadap api. Berikutnya yaitu benda cair. Nah, tentu kalian pasti sudah familiar dengan benda yang satu ini, ya. Apakah ini? Ya, tentu saja air, ya, air putih. Air berasal dari daerah pegunungan, ya. Contoh benda cair berikutnya yaitu madu. Nah, madu berasal dari hewan yang bernama lebah, ya, berasal dari hewan yang bernama lebah. Nah, setelah lebah-lebah itu menghasilkan madu, maka madu bisa diambil, ya, diambil untuk bisa dijadikan atau dikonsumsi, ya, digunakan, diminum oleh manusia, ya, bisa digunakan untuk obat atau hanya sekedar penambah vitamin. Nah, yang ketiga yaitu susu, ya. Susu murni berasal dari hewan, ya. Susu murni berasal dari hewan, bisa contohnya seperti kambing atau sapi, ya, yang paling sering. Nah, susu sangat baik bagi pertumbuhan kita, ya, bagi pertumbuhan tulang utamanya. Lalu ada pula yaitu kecap, ya. Kecap ini bahan olahan yang dibuat oleh manusia. Selain kecap juga ada sirup, lalu juga ada tomat, ya, itu termasuk benda cair yang termasuk buatan manusia. Sementara dari ketiga ini, ya, madu, air, dan susu adalah benda cair yang berasal dari alam, ya. Berasal dari alam itu berarti tidak diciptakan oleh manusia, tidak dihasilkan atau tidak diproduksi, tidak dibuat oleh manusia, ya. Madu tidak dibuat oleh manusia, yang buat adalah lebah, ya.
Lebah termasuk hewan. Maka dari itu madu berasal dari alam. Sementara air berasal dari alam. Dia bersumber dari pegunungan atau laut, ya, bermuara di laut. Nah, manusia tidak bisa menghasilkan air, ya. Manusia hanya bisa mengolahnya. Lalu yang ketiga yaitu susu tadi, ya. Berasal dari hewan. Ya, berasal dari hewan seperti sapi atau kambing. Nah, manusia juga tidak bisa menghasilkan susu sendiri kecuali memang ASI, ya. ASI. Beda. Nah, untuk susu murni sendiri dihasilkan dari hewan. Lalu yang ketiga yaitu contoh benda gas. Nah, mungkin di jalanan sering kalian lihat, ya, keluar dari knalpot kendaraan, mobil atau motor, ya. Apa itu? Asap, ya. Asap. Asap tidak hanya keluar dari kendaraan, juga bisa keluar dari pabrik. Ya, pabrik-pabrik itu melakukan sebuah produksi, membuat barang, dan dia memerlukan bahan bakar. Nah, bahan bakarnya itulah yang menghasilkan asap, ya. Nah, asap di sini termasuk benda gas. Ya, ciri-cirinya benda gas itu dia tidak dapat digenggam oleh tangan, ya. Tidak dapat digenggam oleh tangan. Ya, sekali lagi, tidak dapat digenggam oleh tangan. Dia hanya memenuhi sebuah tempat atau ruangan. Lalu yang kedua, yang paling sering kita temukan yaitu isi dari balon, ya. Isi dari balon. Nah, ya, di sini bukan balonnya, ya. Bukan balonnya, tetapi di dalam balonnya, ya. Kalian pernah meniup balon, ya? Pernah mencoba meniup balon, ya? Mungkin kalau kalian pernah, nah kalian sudah mengisi balon tersebut dengan apa? Dengan udara, ya. Dengan karbon dioksida yang keluar dari tubuhmu, ya. Kamu tiup balonnya akhirnya membesar, kan? Nah, ketika belum ditiup, apa yang terjadi? Balonnya mengempis, ya, belum mengembang. Setelah ditiup, ya, setelah balonnya kalian tiup, maka akan mengembang. Nah, kenapa bisa mengembang? Karena balonnya terisi oleh udara, ya, terisi oleh udara. Nah, udara itu yang ada di dalam balon, ya, udara yang terdapat di dalam balon itu termasuk benda gas, ya. Jadi bukan balonnya, tetapi apa yang ada di dalam balon tersebut, ya. Nah, jadi udaranya terperangkap di dalam balon. Nah, akhirnya balonnya harus diikat agar udaranya tidak keluar lagi. Nah, setelah diikat dengan kuat, maka udaranya akan terperangkap di dalam balon, ya. Nah, sekarang Pak Dika sudah mempunyai sebuah benda, ya, yang terbuat dari karet, ya. Nah, benda ini terdapat di ban, ya. Dapat di ban motor kalau ban motornya punya ban dalam. Nah, ini, ya, yang digunakan. Nah, ban itu adalah salah satu benda yang terbuat atau tersusun dari karet, ya. Karet didapatnya dari mana, Pak? Dari getah pohon, ya. Dari getah pohon lalu diolah menjadi sebuah karet dan digunakan untuk menjadikan bahan dasar ban salah satunya, ya, dan alat-alat atau benda-benda lainnya. Oke, kembali ke penjelasan tentang memuai, ya, tentang pemuaian. Nah, berbicara tentang pemuaian, karet itu adalah benda yang lentur, ya, jadi dia bisa memuai. Kalau bahasa lainnya itu bisa molor, ya, bisa molor. Nah, tetapi molor adalah kata yang tidak baku, ya. Yang biasanya digunakan adalah memuai, ya, melar. Nah, kalau melar itu identik dengan beberapa
benda tertentu. Jadi seperti ini misalnya, karet itu melar. Nah, akan berbeda jika digunakan misalnya rel kereta api. Ya, rel kereta api juga bisa memuai. Nah, lalu kalimatnya ditulis rel kereta api tersebut melar. Nah, kurang tepat ya. Yang tepat adalah rel kereta api tersebut memuai. Nah, kata memuai itu digunakan untuk semua benda yang bisa bertambah ukuran dan lebarnya ya, panjang atau lebarnya bertambah. Karet ini juga sangat sensitif terhadap suhu panas ya, suhu yang tinggi. Jika dia dibiarkan lama di suhu yang tinggi maka dia akan bisa leleh ya. Dia akan bisa leleh. Kalau leleh dia akan menjadi cair. Nah, kalau terkena panas biasanya dia juga akan memuai ya. Rel kereta api juga sama ya. Kenapa dia dibuat renggang? Karena dia juga akan bisa memuai ketika terkena panas sinar matahari. Nah, inilah yang terjadi pada gelas tersebut. Kenapa bisa pecah? Karena gelas tersebut mengalami pemuaian dikarenakan ada perubahan suhu yang signifikan antara panas dan dingin. Jadi setelah gelasnya misalnya digunakan ya, gelasnya dituangkan air panas, setelah itu air panasnya dibuang, lalu dimasukkan lagi es atau air dingin. Nah, kaca kalau memuai seperti tadi ya, memuai bertambah panjang atau bertambah lebar, apa yang terjadi? Akhirnya kalau kaca memuai, akhirnya pecah. Nah, itu ya. Jadi penjelasan secara ilmiah seperti itu.